Apakah manusia akan menjaga bumi, melestarikan bumi, dan menjaga keseimbangan kehidupan bumi ini, ataukah mereka sesungguhnya merupakan golongan dan orang-orang yang merusak bumi itu? Nah, yang kedua adalah takwinul akidah fikri wal amal, memperbaiki fikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da ma ba'du. Pemirsa Siar Ramadan Majelis Dai Kebangsaan yang kami hormati dan kami muliakan. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah berjumpa dalam rangka mendengarkan tausiah Ramadan. Mendekati detik-detik kita akan berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita pada hari ini diberkati dan dinilai lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dengan salam marilah kita doakan kepada Allah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Majelis Dai Kebangsaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kajian tausiah kita pada sore hari ini adalah Ramadan akan menciptakan manusia yang ideal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 29, 30 dan 31. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma stawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Pemirsa Syiar Ramadan Majelis Dai Kebangsaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang manusia, manusia merupakan satu-satunya makhluk Allah yang sesungguhnya bukanlah makhluk pertama yang diciptakan Allah di muka bumi. Telah mungkin banyak, ribuan, mungkin jutaan makhluk yang telah diciptakan Allah sebelum manusia. Yang jelas dijelaskan dalam Al-Quran bahwa ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bukanlah merupakan makhluk pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang manusia, manusia adalah makhluk yang sangat unik dan sempurna diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dan merupakan ciptaan yang paling baik dari seluruh ciptaan makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberikan komponen yang melengkapi tingginya derajat penciptaan manusia itu sendiri daripada makhluk-makhluk lainnya. Makhluknya diberikan akal, diberikan perasaan, diberikan kemauan, diberikan kehendak, bahkan didorong sesungguhnya manusia diletakkan pada sisi yang lebih tinggi dari makhluk yang lain, yakni untuk berakhlak dan berbudi pekerti. Majelis Syiar Ramadan, Majelis Dai Kebangsaan yang kami hormati, berbicara mengenai manusia sempurna, tentunya standar dan indikator yang kita pakai tentu kembali kepada
Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi teladan yang patut dan layak untuk ditiru dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang budiman, ketika manusia mau diumumkan dan diproklamasikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk yang sudah ada di masa itu, maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30 yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah mengumumkan waktu itu akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah yang dimaksud adalah bahwa manusia akan menghuni bumi ini terus menerus dan bertukar satu generasi dengan generasi, abad dengan abad, zaman dengan zaman, dan sampai nanti bumi ini dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak akan ditukar amanah yang telah diberikan Allah kepada manusia. Pemirsa yang budiman, ketika Allah menyampaikan kepada makhluk Allah yang ada pada waktu itu, yang sudah ada pada waktu itu, maka makhluk-makhluk yang lain dari sisi eksistensi makhluk yang telah didirikan dan telah diciptakan sebelumnya, mereka memberikan pernyataan dan pertanyaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pertanyaannya? Pada intinya ada keraguan dan ada yang nilai ketidakpercayaan kepada manusia ketika jabatan amanah sebagai khalifah yang akan diberikan Allah kepada manusia itu tidak terlaksana dan tidak terisi tugas-tugas yang diberikan Allah kepada manusia. Sebagaimana malaikat menyatakan, apakah engkau ya Allah akan menempatkan manusia sebagai khalifah yang sesungguhnya urusan mereka dan kebiasaan mereka bisa merusak, berbunuh-bunuhan dan sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebagai pemegang otoritas yang menciptakan makhluk di atas dunia dan semua makhluk yang diciptakan Allah. Allah langsung katakan bahwa sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada kalian. Pemirsa yang budiman, ketika manusia ditetapkan Allah sebagai pemegang otoritas kekhalifahan di muka bumi, Allah berikan potensi yang luar biasa kepada manusia. Tidak saja hanya diberikan potensi jasadiah, tetapi Allah juga memberikan potensi batinnya. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Surah Al-Luqman ayat 19. Yang pertama Allah sampaikan dalam surat Luqman ayat 19 tadi, alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Adakah tidak kamu perhatikan sesungguhnya Allah akan memberikan, akan menundukkan sakhkhara, memberikan kewenangan otoritas kepada manusia untuk mengelola bumi dan langit. Wa asbagha alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Tidak saja yang zahir, tetapi Allah juga memberikan sesuatu yang lebih kuat daripada itu, yakni kekuatan batin. Pemirsa, juga disampaikan oleh Allah dalam Quran surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dipuji dan diumumkan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia merupakan makhluk yang lebih mulia, lebih sempurna. Ketika kita perhatikan makhluk-makhluk selain daripada manusia, katakanlah itu binatang, hewan-hewan yang melata dan baik di darat maupun di laut, ketika kita perhatikan bahwa sesungguhnya lebih mulia, lebih sempurna apa yang diberikan Allah kepada manusia itu sendiri. Tetapi di akhir ayat, sambungan ayat surat At-Tin, yang ayat yang kelima Allah katakan, summa radadnahu asfala safilin.
Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Pemirsa syiar Ramadan dan kebangsaan yang kami hormati. Ketika potensi diberikan Allah yang seluas-luasnya kepada manusia, apakah manusia akan sesuai dengan ideal yang merupakan tujuan daripada penciptaan manusia itu sendiri sebagai khalifah? Atau sesungguhnya mereka seperti apa yang diprediksikan oleh malaikat ketika manusia itu diumumkan Allah kepada para malaikat dan setan pada waktu itu? Apakah manusia akan menjaga bumi, melestarikan bumi, dan menjaga keseimbangan kehidupan bumi ini? Ataukah mereka sesungguhnya merupakan golongan dan orang-orang yang merusak bumi itu? Dalam Al-Quran Allah katakan dan dijelaskan betul bahwa ketika manusia sudah turun di atas dunia beraktivitas, maka tidak semuanya lah yang akan bertahan melaksanakan amanah yang diberikan Allah sebagai khalifah itu. Sebagian mereka sama seperti apa yang diprediksi oleh malaikat, membuat kerusakan, kegaduhan, dan tumpah darah di atas dunia ini. Allah katakan dalam Al-Quran, ada dua jalur kehidupan yang diberikan Allah kepada manusia, yang dipilih oleh manusia itu sendiri. Dalam Quran surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Golongan pertama adalah orang-orang yang sesungguhnya sangat buruk dan sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka dianggap sebagai makhluk yang sangat buruk dan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, tidak mensyukuri potensi yang diberikan kepada mereka, baik dari sisi jasadiah maupun batiniah. Yang kedua, kelebihan yang diberikan Allah tidak dipergunakannya untuk memberikan nilai manfaat kepada orang lain. Bahwa hidup di dunia ini tidak saja berjuang untuk diri sendiri, tapi dalam konteks kekhalifahan, manusia ini adalah makhluk sosial yang mesti juga harus berjuang dan menyediakan waktu dan bermanfaat untuk bumi dan orang yang hidup di bumi ini. Yang kedua, itulah kelompok pertama. Nah, kelompok pertama ini merupakan orang-orang yang sesungguhnya, sekali lagi, merupakan orang yang sesungguhnya yang diprediksi oleh malaikat dan makhluk ketika manusia diumumkan Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Kelompok kedua adalah innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka itulah sebaik-baik makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang Ramadan dan Majelis Dai Kebangsaan yang kami muliakan. Kelompok kedua inilah merupakan manusia yang ideal yang sesungguhnya menjadi tujuan pertama ketika manusia diciptakan Allah sebagai pemegang amanah untuk menjaga dan memakmurkan bumi. Pemirsa yang kami hormati, Ramadan 1445 Hijriah yang sedang dan terus akan kita ikuti sampai terlaksana masuknya bulan Syawal 1445 Hijriah. Kesempatan sesungguhnya bagi manusia dalam rangka memantapkan kembali, melihat kembali apakah ekstensi keberadaannya sebagai manusia sesuai dengan apa yang ditujukan dan diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ramadan merupakan kesempatan bagi manusia. Pertama, untuk memperkuat komitmen dan meningkatkan kualitas akidah sebagai umat Islam. Yang kedua, meningkatkan kualitas ibadah yang dilaksanakan selama bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang mesti harus kita lakukan dalam rangka menggapai bulan Ramadan ini agar kita menjadi manusia yang
Ideal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ideal yang kita maksud adalah punya komitmen beragama, punya komitmen yang besar dalam perjuangan agama, sehingga wujud amanah yang diberikan Allah sebagai khalifah itu betul-betul menjadi bagian dalam dirinya dan merupakan kelompok yang diikutinya. Yang pertama adalah proses yang dilakukan adalah takwinul akidah fikri wal amal. Bagaimana kita memperbaiki akidah kita. Akidah yang dimaksud adalah sebuah keyakinan. Keyakinan bahwa keberadaan Allah dalam kehidupan kita ini merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan. Apa yang kita upayakan, apa yang kita ikhtiarkan, dan apapun hasil yang didapatkan merupakan akhir daripada sebuah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebaliknya. Kita tidak berikhtiar, tidak berusaha, tidak berjuang, tidak melakukan apa-apa, lalu kita bermimpi untuk mendapatkan sesuatu dan itu dikatakan merupakan ketentuan Allah. Itu adalah hal yang terbalik. Nah, yang kedua adalah takwinul akidah fikri wal amal, memperbaiki fikir. Metode berfikir, orang akan mendapatkan metode berfikir yang baik, metode berfikir yang benar, dengan dasar mereka harus mendapatkan dasar-dasar keilmuan dalam konteks apa yang sedang mereka pikirkan dan mereka lakukan. Untuk memperbaiki fikir, maka orang harus mendapatkan nilai-nilai yang lebih tinggi, yakni ilmu pengetahuan. Takwinul akidah fikri wal amal. Tentu akhirnya dengan kebaikan akidah, dengan kebaikan fikir, maka amal-amal yang kita lakukan sesuai dengan apa yang ditanzilkan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah makfazatul khair. Bapak Ibu sekalian, jemaah Ramadan Majelis Dai Kebangsaan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Menjaga kebaikan merupakan upaya umat manusia dalam rangka menjaga kualitas. Perlu dalam Islam ini ketika kita beramal, yang paling berbahaya adalah nilai-nilai yang bersentuhan dengan pujian manusia, dikatakan ria. Amal yang kita laksanakan pada bulan Ramadan, orang-orang berbondong-bondong masuk masjid, musala, dan tempat-tempat pengajian, agar kita hindari betul. Kita hindari betul nilai-nilai yang kita dapatkan bukanlah nilai-nilai yang akan diberikan oleh manusia sesaat, tetapi adalah nilai-nilai yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Pada akhirnya Ramadan 1445 Hijriah akan bisa menciptakan manusia yang ideal, manusia yang bergerak minal jahiliyah ilal Islam, manusia yang tidak punya apa-apa menjadi manusia yang punya apa-apa, manusia yang tidak beramal menjadi manusia yang mendapatkan amal yang sebanyak-banyaknya. Semoga kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Syiar Ramadan Dai Kebangsaan, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.